Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala Muhammadin khataman nabiyina wa alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan ya. Dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di tempat di mushola yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat darinya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, kita insyaallah pagi ini kita akan kembali mempelajari bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah li Ghairi Natiqina Biha, karya Syekh Fi Abdurrahim, seorang dosen dari Universitas Islam Madinah. Sebelumnya kita telah mempelajari hingga dars 4 ya, yaitu pembelajaran tentang huruf jar, yang mana huruf jar itu memajrurkan kata setelah huruf jar ya. Jadi ketika memajrurkan itu berarti yang telah kita pelajari itu mengkasrohkan ya, atau jadi tanda bacanya itu kasroh biasanya ya untuk yang telah kita pelajari. Sebenarnya dari kasroh juga ada banyak. Dan dari huruf jar juga kita telah mempelajari, yaitu huruf-huruf jar itu ada berapa? Kemarin itu ada 9 ya. Itu dari min, ila, an, ala, an, ala, fi, rubba, kaf, lam, dan ba ya. Masing-masing telah kita catat insyaallah. Yang belum hadir mungkin bisa bertanya pada temannya atau lihat di YouTube ya. Mungkin bagaimana ini? Apakah sesuai kesepakatan atau gimana, Pak Solihin? Mau diulang lagi atau tetap lanjut? Gimana? Kemarin ada permintaan. Kalau mau diulang nggak apa-apa. Dari awal. Masih merujakan gitu maksudnya. Saya belum bisa. Ya kalau diulang nggak apa-apa, insyaallah saya siap lah. Penting paling agak cepat. Untuk yang pelajaran yang saya kasih yang selain di buku ini kan sudah dicatat semua kali ya. Yang tanda i'rab atau tanda baca dalam bahasa Arab itu sudah ditulis semua kan ya. Marfu, majrur, mansub, majzum. Terus tanda-tanda belum ya. Jadi pertama kita itu dulu deh, tanda i'rab dulu ya. Pas kalian ditambahin ya, tanda i'rab ini kan tadinya ada hanya dhammah, kasroh, dan fathah, dan sukun ya. Sebenarnya kalau dhammah itu dia maksudnya kalau marfu itu dia bukan dhammah saja gitu. Cuma aslinya itu dhammah gitu. Jadi turunannya itu nanti ada waw, ada alif, dan nun. Cuma nanti itu tergantung keadaan ya.
tanda baca atau i'rab. Marfu atau rafa. Aslinya mansub atau nasab. Aslinya fathah. Bukan aslinya nih, maaf, asalnya, di tempat asalnya ya. Jika majrur atau jar, tempat majzum atau jazm, asalnya sukun. Sini juga termasuk ya, domatain juga bisa, domatain, fathatain, kasratain bisa. Majrur apa itu? Jelas. Hah? Majrur apa? Majrur asalnya kasroh. Itu apa? Jar. Oh, jar. Jar. Kemarin kurang lengkap nih.
Sudah, Pak. Jadi kalau kemarin udah ditulis ya sebelumnya kan, pertemuan pertama juga sudah ya. Jadi kalau marfu itu nanti dia bisa juga rofa ya, bisa disebut juga rofa. Terus juga mansub bisa juga disebut nasab ya. Dia biasanya huruf-huruf, dia nanti nyebutnya huruf-huruf yang rofa, huruf-huruf yang nasab, huruf-huruf yang jar, huruf-huruf yang jazm, huruf penjazm, huruf penjar, huruf penasab, huruf yang rofa. Jadi kalau di i'rab tuh biasanya dia nanti posisinya marfu dan tanda rofanya domah gitu. Biasanya nanti kalau di i'rab. Terus juga marfu itu sebenarnya bukan ini asalnya ini ya. Nanti turunannya itu kalau kita telah mempelajari jamak, mudzakkar salim, isim mufrad, isim musanna, isim mufrad itu isim yang tunggal, terus isim yang dua sama isim yang jamak, nanti dia kalau isim mufrad dia dhammah, kalau isim musanna dia alif, nanti ada waw juga untuk jamaknya. Cuma yang penting ini dulu kita pelajari untuk mempermudah. Nanti kalau umpamanya kita sampai di bab pembagian isim dari jenisnya, yaitu jenis tunggal, jenis double ya, atau musanna kalau di bahasa Arab, terus kemudian jenis jamak. Nah, nanti kita kembali lagi ke sini, Pak. Nanti kita akan jelaskan tanda baca dari ketiga jenis tadi ya yang telah saya sebutkan. Mungkin yang pertama ini sudah ditulis, kita hapus dulu buat biar mudah menghafalnya aja sedikit-sedikit, soalnya aslinya ini banyak. Dan kan kita kemarin kita mulai dari awal lagi ya, kita kembali lagi dari al-kalimah ya, yang telah kita ditulis juga udah pernah ya, pembagian kata ya, yaitu al-kalimat itu dibagi tiga. Yang pertama adalah al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian al-harf. Kemarin udah dicatat ini, Pak? Semuanya sudah ya? Yang paling pertama ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya al-kalimah atau kata ya. Jadi sebuah kata aja, bukan kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu susunan kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kalimat kalimat itu kalimah itu ya dia kata saja, kecuali dia jamaknya ya. Contohnya dari al-kalimah ini dia jamaknya itu kalam atau al-kalimatu. Nah, itu baru dia merupakan kata-kata ya kan. Kalau udah kata-kata berarti kan dia susunan berarti ya dari beberapa kata. Nah, itu biasanya sudah merupakan sebuah kalimat. Tapi kalau al-kalimat yaitu hanya kata, dan atau kita bisa bilang juga kelas kata ya. Untuk kelas kata ini kita dibagi menjadi tiga, yaitu ada isim, fi'il, dan harfun atau huruf yang bermakna. Terus untuk isim al-ismu. Kemarin isim itu apa, Pak? Ada yang udah nyatet? Kata benda, atau kata sifat.
Cuma dia kalau di itu ma dalla ala ma'nan, kalau ismu ma dalla ala ma'nan wala muqtarinan bizamanin. Al ismu wa isim itu adalah suatu yang menunjukkan atas makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Ya Pak ya. Kalau lebih enaknya sih seperti itu ya. Jadi yang berkaitan dengan waktu kan fi'il ya. Nah, bisa juga kata benda atau sifat atau tempat, nama orang ya. Artinya itu ma dalla ala ma'nan wala muqtarinan bizamanin, artinya itu dia suatu yang menunjukkan atas makna yang tidak wala muqtarinan bizamanin, yang tidak berkaitan dengan waktu. Isim itu adalah suatu yang menunjukkan atas makna, jadi atas makna ya, dan tidak berkaitan dengan waktu. Yang isim tulisan bahasa Arabnya ismu. Al-ismu. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh, kalau kemarin kita udah pelajari ya, setiap awal kata pasti apa Pak? Dhamma atau marfu ya, atau dia posisinya sebagai mubtada. Itu kan? Baik ya, betul ya? Yang kita telah pelajari kan? Jadi namanya isim ya. Isim itu lebih bisa kita simpulkan yaitu kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kata sifat. Contohnya kitabun ya. Kata benda ini contohnya kitabun. Terus kalau kata sifat itu husnun ya, yaitu baikan ya. Kemudian kalau tempat itu bisa Makkah. Kemudian nama orang bisa Ahmadu. Ini nomor 3 Al-harfu ini deh. jelek tulisannya. Oke. Maaf, jelek tulisannya. Husnun tuh kata sifat ya. Dia masuknya ya baikan ya.
husnuzon ya. Husnuzon itu husnul khalqi ya. Kebaikan akhlak mulia, husnul khuluqin itu akhlak yang mulia. Terus husnuzon itu berbaik sangka, ya kan? Dia untuk contoh tempat yaitu Makkah, bisa Madinah, Jakarta, Makkata. Sebenarnya Makkata ini, Makkata dia itu nggak bisa Makati, nggak bisa Makatu. Dia apa namanya ya? Sudah mabni kalau udah nanti secara ininya istilahnya itu. Ahmadu itu dia nanti apa namanya? Kalau kita belajar itu yang saya bilang kemarin tuh ya, ismul ladzi la yansorib. Dia termasuk nama orang yang tidak boleh di tanwin. Pengecualian ya. Nanti ada memang ya, berarti kita insya Allah cepet lah belajarnya. Gak apa-apa diulang Pak ya. Biar yang lain yang nggak hadir ya, insya Allah lah pelan-pelan kita biar lebih jelas ya. Ini sudah ya. Kemudian untuk isim, tanda isim ya. Kemudian tanda isim itu kemarin telah tulis juga ya tanda isim ya Pak. Sudah ya. Biar lebih jelas lagi, ada 4 yang nggak salah ya. Yaitu pertama kemarin apa? Majrur ya. Majrur atau khafdun tujar. Yaitu majrur. Contohnya, jadi kalau udah pasti dia itu kasroh ya, dia pasti udah isim gitu ya. Jadi dalam bahasa dalam bahasa Arab itu kita hanya suruh menentukan 3 ini saja Pak. Apakah itu isim, apakah itu fiil, apakah itu harf. Contohnya kita ditemukan dengan kata kitabun ya, kitabun nih kan. Nanti kita suruh menentukan dia isim, fiil, apa huruf, itu doang. Jadi kita suruh menentukan itu aja sebenarnya. Contohnya bisa di Al-Quran umpamanya kita menemukan kata alhamdu ya, alhamdu. Nah itu kita suruh menentukan apakah dia isim, apakah dia fiil, apakah dia huruf. Untuk kita ketika kita ingin menerjemahkan atau membacanya, kita harus menentukan dulu kelas katanya itu, apakah dia isim, fiil, apa huruf. Kalau nggak ada harokatnya kan kita bingung bacanya Pak ya. Nah kita harus menentukan ini dulu, isim dulu, isim, fiil, apa huruf gitu. Nanti kalau kita sudah bisa nebak, oh ini adalah isim, tandanya adalah dia alif lam ya kemarin ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi kita harus tahu tanda-tandanya isim. Nanti kita akan pelajari juga tanda fiil, terus huruf itu apa gitu. Dan insya Allah kita pelajari juga tanda isim. Contohnya min baitin. Majrur ya, sini yang dimaksud di sini ya. Kemudian apalagi kemarin Pak? Alif tanwin ya. Tanwin boleh. Tanwin. Contohnya kitabun. Kemudian alif lam diawali alif lam.
Contohnya al-qalamu lah. Jadi kalau udah ada alif lam nggak boleh ada tanwin ya. Kalau ada tanwin nggak boleh ada alif lam. Jadi dia nggak bisa bersatu ya. Kemudian yang keempat apa kemarin? Tamar butoh ya. Tamar butoh. Atau contohnya sayyaratun. Jadi yang penting ini dulu ya, kita pahami, nanti juga ada isim-isim yang arifat segala macam ya. Udah tulis semua ya, Pak? Yang kata benda sifat mufakimnya yang itu di bawah. Kenapa? Itu arti apa? Ini contohnya, Pak. Ini Contohnya kata benda kitabun. Untuk kata sifat contohnya husnun. kata benda itu isim. Isim. Kalau sifat Sifat juga isim. Jadi isim itu sebenarnya dia itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang memiliki makna, menunjukkan makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Kalau kata benda kira-kira berkaitan dengan waktu tidak? Tidak. Kalau kita bilang kitabun atau ini artinya kan kitab ya. Kitab gitu. Apakah bisa ini definisi isim semuanya kata benda sifat. ini hanya apa ya, kalau bisa bilang bisa definisi, tapi ya lebih enaknya tepatnya gitu kata benda, kata sifat, lebih kita untuk memudahkan kita dalam menghafal ya. Tapi kalau untuk bahasa Arabnya mau dihafal ya silakan. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Arab terus kita samakan dengan bahasa Indonesia, ya umpamanya kita tahu ini maknanya itu tidak berkaitan, isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kira-kira kalau kata bahasa dalam bahasa Indonesia yang tidak berkaitan dengan waktu itu apa aja gitu. Ya, kira-kira begitulah. Kalau berkaitan dengan waktu kan yang dalam bahasa Indonesia itu kan dia kata kerja ya. Yaitu waktu lampau, waktu sekarang atau akan, waktu yang akan datang. Itu ya. Nggak mungkin kan dia kitabun telah kitab, sekarang akan kitab, ya kan? Mungkin. Kalau ini sifat juga nggak bisa telah baik, maksudnya dia nanti itu telah menjadi baik, maksudnya itu nanti itu fi'il gitu kan. Bukan telah baik, dia telah menjadi baik gitu. Dia akan baik, dia sedang baik gitu. Dia harus ada apa tambahan dia gitu. Saya kemarin juga udah belajar sorof ya. Alhamdulillah ada berapa orang banyak yang belajar sorof? 5. Itu nanti berkaitan ya. Dia biasanya berkaitan dengan fiil ya. Kemarin kan ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr ya. Nah, itu nanti bisa dihafal ya. Agar memudahkan kita nanti ketika menentukan kelas kata juga gitu. Ini sudah ya, Pak? Sudah. Kita mungkin sekarang ini isim dulu kali ya. Nanti baru fi'il ya. Insyaallah minggu depan baru kita harf. Kayak nggak kebanyakan ya. Terserap gitu Mas. Ya udah paham belum nih, Pak? Paham ya? Hah? Paham ya? Iya, Paham, Ti? Gimana? Isim itu apa, Pak? Maksudnya apa? Isim itu apa? Ya. Yang tidak berhubungan dengan waktu. Nah, apa aja tuh biasanya? Kata benda, sifat, tempat. Nah, seperti itu, Pak.
gitu ya. Jadi kalau ada kata, kalau kita kemarin kan wazan ini ya, kataba apa, katabu ya, katabata, katabata, katabna, seperti itu ya. Nah kalau yang seperti itu kan fi'il ya, berarti dia berkaitan dengan waktu, kan maknanya aja udah, dia berdua telah menulis, mereka telah menulis, gitu kan. Kalau ini isim, dia nggak seperti itu, dia nggak apa, dia hanya ya udah kitabun, ya udah dia kitab. Nanti kalau umpamanya apa namanya membuat kalimat, nanti ada cara membuat kalimat. Kayak kemarin kita telah mempelajari mubtada dan khobar, itu adalah rumus membuat kalimat atau jumlah ismiyah ya. Semua urutannya apa, rumusnya itu isim sama isim ya kan. Jadi nggak isim dan fi'il gitu. Jadi isim kalau dia kalimat ismiyah atau kalimat isim, membuat kalimat dengan susunan isim ya, berarti dia tidak ada susunan fi'ilnya ya. Nanti kalau ada kita membuat susunan kalimat dengan fi'il, nanti dia bisa ada isimnya gitu. Jadi yang penting kita ini dulu mempelajari. Insyaallah kalau udah paham, kita kembali ke pelajaran kita Durusul Lughah jilid 1 darsul awal. Udah ditulis semua ya? Insyaallah paham lah. Halaman 5 dari awal lagi. Baik. Udah ya, kita baca bareng-bareng dulu. Saya baca, kemudian antum tattabi'uni. Saya membacakan dan kalian mengikuti. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awal. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Ada yang belum tahu artinya? Tahu semua ya? Ad-darsul awalu itu, ad-darsu itu pelajaran ya, al-awalu yang pertama ya. Ad-darsul awalu pelajaran pertama. Nah ini kita kenapa? Ad-darsul awwalu kan ada tasjidnya, Pak. Dia kemarin apa? Alif lam apa, Pak? Qamariyah apa Syamsiyah? Asy-Syamsiyah al-Qamariyah. Syamsiyah ya. Gitu ya. Tanwin itu pasti depannya tasjid. Nah, udah kita pelajari, kita rojah berarti ya ini ya. Kemudian ini kita pelajari apa? Hadza ya. Hadza kan. Hadza itu dia kemarin isim apa, Pak? Isim apa? Hadzalika ya. Kita udah nyampe dalika juga sama.
Dia itu apa namanya? Kata apa? Kalau bahasa Indonesia ada kata tunjuk Pak. Jadi ya kan. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu Pak? Ismul isyarah ya. Kan kita telah pelajari kemarin tuh isim-isim ma'rifat ya. Kita udah pelajari kan isim ma'rifat kan? Ya betul Pak. Yang ada 7 ya. Salah satunya isim isyarah. Itu hada, kemarin juga telah kita pelajari dalika ya. Sama kan? Ini artinya semua udah tahu Pak ya? Tahu. Ya. Ada yang belum tahu? Pak Tumio tahu artinya udah? Haza itu artinya apa Pak? Haza artinya apa? Ada. Makanya ditanya dulu ya kan? Takutnya nggak paham ya. Ini Pak ya, ini. Jadi untuk ini ya, lil qorib, untuk yang apa Pak? Yang bendanya itu dekat dengan kita. Jadi ini itu untuk yang dekat, kalau itu yang jauh kan? Zalika. Kan kemarin kita sudah ya. Ada dalika, nanti ada hajihi, dalika, tilka, nanti banyak lagi ya. Ini udah paham ya. Jadi kalau hada baitun berarti ini artinya apa Pak? Ini rumah. Coba Pak Tumio, hada qalamun artinya apa Pak? Ada kolamun. Ada kolamun. Ini pulpen. Ya. Kemudian hada babun apa Pak? Ada babun. Ini lemari. Pintu. Itu ya. Paham udah Pak ya? Paham ya udah ya artinya. Pak Mukti juga ya. Insyaallah. Paham lah, udahlah. Insyaallah lah. Udah ngelotok kalau yang seperti itu. Kemudian halaman selanjutnya ya, kita masuk. Ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Saya akan membacakan kepada kalian dan kalian mengikuti saya ya. Ma hadza hadza baitun. Ahadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Ma hadza. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. La. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun. La. Hadza qalamun. Ma hadza. Hadza najmun. Paham udah ya maksudnya? Apa ini maksudnya Pak? Ma hadza itu maksudnya apa Pak? Apa ini? Jadi dia itu menerangkan apa tuh Pak? Kata apa? Kata tanya. Ma ya, ma itu kata tanya. Jadi ketika kita ingin menanyakan sesuatu, yaitu dengan artinya apa? Apa saja. Untuk kata dia namanya dalam bahasa Arabnya apa Pak? Kemarin Pak? Isim apa? Ismul istifham, yaitu kata tanya. Nah, kalau yang ma ini dia tidak butuh jawaban na'am ya. Jadi apa namanya?
Nanti kita langsung sebutkan ketika kita bertanya, berarti kita langsung ingin tahu jawabannya gitu. Ma hadza, kalau kita hadza itu kan butuh jawaban na'am atau la ya. Ini artinya semua udah paham ya? Pak Tumil, yang mana? Belum paham? Coba yang ahadza baitun artinya apa tuh Pak? Apakah ini rumah? Ya, baik. Naam. Hadza baitun. Ya. Ya, ini rumah. Ya, gitu ya. Jadi dia kalau a itu butuh jawaban na'am atau la. Kalau ma tidak butuh jawaban la atau na'am. Gimana Pak Mukti? Paham? Ini termasuk ismul apa tadi? Ismul istifham ya. Istifham. Ismul istifham. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab itu namanya isim istifham. Isim istifham atau kalau dalam bahasa Arabnya ismul istifham. Isim istifham. Nanti ada banyak, ada ma, ada a, ada hal, bisa ada kaifa, kaifama, limaza. Coba Pak Tumio diartiin yang ada gambar ini ya, kursi. Coba dibaca, coba. Terus diartikan Pak. Mahada. A. Ini ahada Sarirun. sarirun. Apakah ini tempat tidur? Jadi bicaranya gini Pak, biar enak tuh ngomongnya kayak logatnya itu ada pertanyaannya gitu ya. Ahadza sarirun gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu bertanya ya. Kalau diulang lagi. diurut lagi. Diacak nggak apa tapi semua Iya, siap. sama artinya biar melotot biar di luar kepala. Ya, Pak Timo dulu ya. Ahada sarirun. Ya, betul. Apakah ini tempat tidur? Terus dijawab Pak. La mahada. Nggak ada ma-nya Pak. La hada kursiun. Ya, artinya Bukan ini kursi. ya, taib. Terus Pak Mukti coba yang kolamun Pak, coba. Gambar apa Pak? Gambar kolamun. Gambar kolamun. Kolamun yang ngelotok udah. Coba Pak, dibaca Pak, siatin. Ada ini ada. Ya. Ada Dinadain aja langsung nggak apa-apa. miftahun. Ahadza miftahun gitu. Ahadza miftahun. Ya, taib. Apakah ini kunci? Ya. La ada kolamun. La Ini pulpen. Ya, taib. Dan untuk ini aja langsung ya ke yang lain mungkin udah paham ya. Pak Tri, Pak Hardiansyah juga. Pak Solin yang tadi udah ya, rumah ya. Sudah ya. Langsung tamrin aja ya. Ini juga satu-satu nih. Di sini ada gambar di sampingnya ya. Nanti kita sebutkan bahasa Arabnya itu apa ya. Ini kan di sini ada pertanyaannya. Ma haza ya kan. Terus langsung kita haza gambar itu ya. Tip dari Pak Tri, coba silakan Pak. Ma hada miftahun. Artinya Pak, misalnya. Apakah ini? Ya. Ini adalah kunci. Tip Pak Diansyah. Ma hada kitabun. Ya. Apakah ini adalah kitab?
Ya, dan lanjutnya Pak. Buku. Kitab buku boleh. Baik, lanjut Pak. Ma hada Ya, hada qalam. ya. Apa ini? Mm-mm. Ini bullpoint. Ya. Dan Pak Tumio bawahnya Pak. Ma hada Gambar apa tuh Pak? hada ababun. Hadza babun Pak. Ababun. Bukan ababun ya. Hadza babun. Hada babun. Ya. Artinya apa Pak? Apakah ini Ya. ini Adalah pintu. ini adalah pintu. Taib Pak Mukti. Bawahnya Pak. Mahada apa ini? Ada baitun. Taib. Ini rumah. Taib. Dan Pak Solin satu lagi. Pas nih. Ma hada kursi. Apakah ini? Ini adalah kursi. Taib. Paham sudah ya? Oh. Nggak ada kendala lah insyaallah. Selanjutnya untuk tamrin 2 ya, tamrin kedua langsung dari Pak Solin sekarang. Ahada baitun. Nah, La hada masjidun. Taib, artinya Apakah ini rumah? ya, Bukan. Ini adalah masjid. ya. Jadi bukan ya, tidak gitu biasanya. Tidak. Tapi lebih tepat memang bukan sih, cuma lah itu biasanya tidak gitu. Tidak ini. Hah? Kalau bukan tidak lagi. Ya, dia juga bukan itu nanti apa kayak apa? Jawabannya kan kita butuh itu tidak atau ya, iya kan, Pak? Beda lagi takutnya nanti. Tadi saya bilang aja tidak, ini adalah masjid. Tapi nggak masalah sih kalau sekarang ini sih. Jadi kalau dalam bahasa Arab kayaknya tidak ada bahasa bukan, kayaknya nggak ada. Tidak aja gitu. Asing. Jadi itu ya, udah paham ya Pak Solin ya. Mungkin Pak Mukti bawahnya Pak, silakan Pak. Ada miftahun. La Ya, ada qalamun. Taib. Artinya Apakah ini kunci? kunci. Tidak, ini pulpen. Taib. Mungkin Pak Tumio silakan. Hada komisun. Ahadza komisun gitu Pak. Biar cepet. Hada komisun. Ya. Apa jawabannya Pak? Komisun itu apa Pak? Naam atau la? Ya, naam atau la dia. Naam. Naam. Terus kalimatnya Pak? Nahada. Naam Pak. Naam. Naam hada. Naan hada. Naan hada komisun. Ya, dari artinya apa Pak? Ya, apakah ini baju? Ya, ini baju. Ya, seperti itu ya. Ini Pak, silakan selanjutnya Pak. Hada najmun. Naam. Hada najmun. Artinya Pak? Apakah ini bintang? Ya, ini bintang. Baik ya, udah ya. Dan lanjut ke tamrin 3. Kita langsung baca Pak ya. Di sini langsung baca aja. Mungkin langsung dari Pak Ardiansyah dari yang pertama. Dari sebelah kanan. Iqra waktub. Nah, bawahnya kan nggak ada harokatnya ini ya. Jadi kita harus bisa membacanya dan tahu harokat akhirnya ya. Iqra waktub. Jadi dia itu fil amr ya, dua-duanya ya.
kata perintah, kata kerja perintah, yaitu iqra itu bacalah, waktub tulislah. Kan kemarin sudah ya. Ini karena apa? Waktub ini karena dia wasol ya, namanya hamzah wasol ya Pak ya. Jadi dilangsungin gitu. Jadi bacanya nggak wa uktub. Aslinya itu wa uktub ya. Iqra wa uktub aslinya. Kan bahasa fi'il amr kan kemarin kataba uktub ya. Betul ya? Yang belajar. Coba lihat. Kata kerja yang fi'il kemarin yang belajar sorof. Kata kerja perintah kan namanya fi'il amr ya. Fi'il amr ya. Atau kata kerja perintah, dia kemarin kan kataba ya. Nah, dia kata kerja perintahnya kan uktub kan? Ya, berarti tulislah gitu kan. Untuk domir anta. Jadi kata kerja perintah itu atau fi'il amr itu dia untuk dari anta sampai antuna ya. Dia itu hanya 6 aja ya. Kalau yang lainnya 14. Oh, salah. Jadi ini kan karena dia itu diwasolkan ya Pak. Jadi langsung waktub. Aslinya itu wa uktub gitu. Iqra waktub gitu. Baik, langsung dibaca, silakan Pak Ardian. Artinya Pak? Ini meja, ya. Baik, Pak Tri, silakan Pak. Ada masjidun. Ini adalah masjid. Masjid. Kemudian balik lagi ke Pak Solin. Hadza qalamun. Bukan begitu nadanya. Hadza qalamun. Bukan itu seperti bertanya ya kalau seperti itu. Jadi di sini ada yang bertanya, nanti ada harus hati-hati nih apakah dia bertanya apa enggak. Kan kalau bertanya kita ada hurufnya ya, ma atau a kan. Kalau enggak ada berarti ya kita seolah-olah ini adalah ya langsung menunjukkan aja. Hadza qalamun. Nah, gitu itu ya. Artinya Pak? Ini pulpen. Ya, gitu ya. Oh ya. Ntar takutnya orang bingung. Ada kolamun lah. Ini orang nanya apa nunjukin ya kan? Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Kalau di ini juga apa? Bisa tuh kalau di apa? Bahasa ngapak tuh. Ada kolamun gitu. Kalau bahasa Tegal tuh apa namanya? Bisa apa? Biar karena dia biasa yang ngapak, jadi nanti bahasa Arabnya kadang-kadang ngikut ngapak juga. Contohnya entah marid gitu kan kalau apakah kamu sakit gitu. Biasanya buku. Iya. Kita berarti ya. Iya. Jadi kita harus biasain juga logatnya gitu ya. Apa cara pengucapannya, jangan sampai orang mau nanya apa mau nunjukin gitu kan. Gitu. Dan Pak Mukti silakan Pak. Lanjutnya yang bawah bagian kanan bawah haja maktabun. Ada sarirun. Ya, artinya apa Pak? Ini kasur. Ya, sebelahnya Pak Tumio, silakan. Mahada. Jadi, nah iya seperti itu. Hada qorisun. Haza kursiyun. Kursiyun. Artinya Pak, nggak apa-apa langsung dua. Apa ini? Ini adalah kursi. Baik, kemudian pas selanjutnya Pak. Hada baitun. Langsung artinya aja Pak, artinya. Hada baitun. Bertanya gitu Pak, logatnya gitu. Ahadza baitun gitu kan. Hada baitun. Nah, seperti itu Pak. Apakah ini rumah? Iya. Dan selanjutnya Pak Ardiansyah. La, ada masjidun. Baik. Bukan, ini adalah masjid. Ya. Kemudian Pak Tri, baik Pak. Mahada. Apakah ini? Ada nikahun. Ini adalah kunci. Baik. Kemudian kita ini ya. Lanjut lagi. Pelajaran selanjutnya
ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Paham ya, sudah ya? Kalau saya bilang seperti itu, ana sa'aqra'u lakum, saya akan bacakan kepada kalian, wa antum tattabi'uni, dan kalian mengikuti saya. Gitu. Biar ini aja, biar terbiasa aja ya. Jadi kalau saya bilang ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni, udah paham gitu. Langsung ya. Man hadza hadza tabibun. Man hadza waladun. Man hadza talibun. Ahadza waladun. La hadza rajulun. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. Wa ma hadza jamalun. Ma hadza dikun. Man hadza mudarrisun. Ahadza qamisun. La hadza mindilun. Baik ya. Kita berarti sekarang man ya. Paham sudah? Man sama ma apa bedanya? Maksudnya gimana? Siapa itu? Menentukan yang berakal ya. Kalau ma itu yang tidak berakal, termasuk hewan ya, termasuk hewan tidak berakal ya. Jadi ma, karena dia termasuk yang tidak berakal. Kalau man tuh yang untuk berakal ya, manusia ya. Ada yang belum tahu artinya di yang tadi kita baca? Tabibun apa? Tabib itu apa? Dokter ya. Hanya bilang tabib gitu. Dan waladun, yang tahu apa waladun? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kemudian talibun, murid. Kemudian kalau yang belum tahu bisa ditulis Pak ya. Biar waladun tuh anak laki-laki. Boy ya, kalau bahasa Inggrisnya boy. Kenapa? Anak perempuan bintu. Dia anak laki-laki juga bisa, ibnun bisa, ibnun. Itu sama aja atau? Nanti dia biasanya beda tingkatan atau umur ya. Biasanya dia yang waladun itu udah balita atau gimana. Kalau anak, kalau ibnun tuh biasanya tuh umum. Dia yang
bisa dari kecil sampai besar gitu. Contoh kan kayak kita orang meninggal kan bin ya. Nah itu kan sebenarnya dari kata asalnya ibnun ya. Jadi kalau di itu nanti karena dia disambung dengan namanya, contohnya kan umpamanya yang meninggal itu Fulan bin Fulan ya kan. Nah itu karena namanya itu disambung, sebenarnya itu Fulan ibnu Fulan gitu. Fulan ibni Fulan itu anaknya bapak ini gitu. Karena disambung jadinya bin gitu. Nah kalau binti itu untuk perempuan gitu. Dia maknanya umum. Kalau walad tuh dia anak yang apa? Kecil ya, anak kecil, balik boy lah, paham lah boy ya. Kalau boy itu kan anak kecil ya, anak umur seberapa lah gitu kan. Nanti ada lagi ya kayak ini, ada yang anak-anak kecil banget gitu kan. Lebih kalau bayi itu apa ya lebih besar? Bayi balitan tuh ada tingkatannya nanti, beda-beda. Ya. Terus yang dewasa, kalau ibnu itu kan ibn itu dia maknanya bisa dari kecil sampai besar gitu. Oh dia anduk menunjukkan anak laki-lakinya si ini gitu. Ini di mulut jalan. Hah? Biasa muter sekalian. Sekalian Tahu artinya biar. Kita baca di Apin itu ya. Hah? Tapi Saya belum tahu, belum tahu juga. ini kan sama aja Pak ya. Sekalian kayak tadi. Ini kan sama aja sama yang tadi ya. Hanya ini kita tambah man ya. Ya kalau man itu artinya siapa ya. Jadi kalau man itu lebih kepada kalau kita definisinya itu sesuatu yang untuk yang berakal ya. Pertanyaan sesuatu untuk yang berakal. Kalau ma itu untuk yang tidak berakal. Ya seperti itu aja mudahnya gitu untuk biar nanti kita memikirnya itu nggak terlalu rumit. Jadi kalau mau di apa? Yang nggak, kalau lebih baik ini apa artinya saja ya, yang nggak tahu ya. Karena haja juga ya, mahaja, manhaja sama ya. Gimana Pak Mukti? Ada yang murid Pak. Rojulun tuh, nah kalau rojulun kan laki-laki dewasa Pak. Ya. Jadi kalau rojulun tuh laki-laki dewasa. Kalau bayi itu apa ya? Atfalun apa? Atfal. Kan ada tuh Raudatul Atfal ya. Taman kanak-kanak. Nah, atfal itu anak-anak. Jadi dari kata atfal itu anak-anak ya, anak-anak. Ya umur-umur segitu ya. Baru nah di atas itu baru boy ya. Ketika SD kali ya. SD baru boy kali ya. Atau jadi kalau dibilang kalau anak itu balita ya. Nah, balita itu dalam bahasa Arab itu bisa dibilang atfal ya. Makanya ada Raudatul Atfal, RA ya kan. Rojulun rijal itu jamaknya Pak. Jamak. Jadi rojulun, iya. Nah, iya. Iya, rijal. Itu harus lihat kamus Pak. Kalau yang seperti itu harus lihat kamus. Makanya kita harusnya kalau di tempat saya nih dulu belajar bahasa di Al-Barkah itu harus ada kamus yang tebal itu namanya kamus Al-Munawir. Kalau nggak bawa itu saya nggak boleh masuk. Bahkan di pesantren-pesantren juga itu bisa dikatakan wajib itu kamus yang tebal itu yang Al-Munawir, namanya Al-Munawir. Istilahnya itu yang paling lengkap lah gitu. Emang ada lagi. Bahkan yang kemarin viral video itu yang anak kecil ditanya itu ada yang nge-share kayaknya yang kemarin tuh yang anak kecil ditanya tentang kaidah bahasa Arab. Terus sebelumnya ustadznya tuh bilang anak-anak kecil lah umur 5 tahun pada belum sekolah udah jago lah istilahnya. Mana munawirnya katanya gitu kan. Kalau nggak ada munawirnya belajarnya di luar sana gitu. Kamus namanya kamus Al-Munawir. Tebel segini dia. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya itu juga harus wajib punya itu sebenarnya. Kalau kita belajar di madrasah atau di perguruan atau di mana itu harus punya itu. Di sini juga Durusul Lugha juga ada kamusnya Pak sebenarnya. Ada dia
Untuk jilid 1 ada, jilid 2 ada, jilid 3 ada. Dia kecil segini, kayak buku saku gitu. Dia harganya paling berapa ya? 15.000 kalau nggak salah. Bisa diterbitin aja. Di itu banyak, di toko buku banyak. Maksudnya biar kita ini nggak bertanya-tanya ya. Kalau kamus kan nanti kita tinggal, oh ini apa aja, kita tinggal buka. Nah dari Durus Lugo ini kamusnya itu enak Pak. Jadi semuanya ada yang kita ini masjidun, kalbun, kitun, himarun. Jadi yang pamannya pelajaran pertama ya mufrodatnya itu kosakatanya ini gitu. Kan kita dars awal ya, dars awal kan. Nah itu di kamusnya itu ada dars awal, yaitu semua isinya kosakata yang ada di dars awal gitu. Kayak kalbun, masjidun, himarun, terus maktabun, itu semuanya ada. Nah nanti kalau di dars 2 ya, dia yang di dars 2 itu pelajaran itu ya itu nanti kosakatanya di kamus itu ada gitu. Dikit. Nah, kamus Durusul Lughoh jilid 1. Ya kalau kita mau pelajari Durusul Lughoh jilid 1 bisa juga kita memiliki kamus itu gitu. Biar nanti kalau kita mau mempelajari nggak usah bertanya langsung juga bisa kita, oh ini udah ada. Tinggal kita catat di sini atau kita bisa ngeliat kamus sendiri. Kecil ya segini. Sama dia juga ada gambarnya juga Pak. Sama gambarnya kayak gini persis. Nggak berwarna sih, dia sama seperti inilah. Istilahnya. Cuma untuk gambarnya sama lah, persis lah. Gambarnya sama. Jadi seperti itu ya. Nah, itu kan tadi kita itu kan untuk yang membutuhkan jawaban la atau na'am, ya kan? Tetap dia pertanyaan ya, pertanyaan Pak ya, kata tanya. Ya, seperti itu ya. Apakah ya? Komisun sudah tadi ya. Ada ketemu? Bukan panduan. Kalau panduan itu dia syarah. Penjelasan pelajaran ini kayak saya ini menjelaskan. Kamus beda lagi. Kalau kamus itu ya kayak kosakata aja. Mufrodat gitu. Nah, ada panduan, ada. Sekarang ini udah enak ya. Udah ada PDF, ada ini juga ada. Panduan Durusul Lughoh juga ada. Kita mau otodidak istilahnya ya, untuk mempelajari atau sebelum kita masuk pelajaran, besok kita mulai kita pelajari panduannya juga bisa. Dia sudah disyarah ya. Dia tapi dia untuk panduannya nggak berbentuk seperti ini Pak. Dia hanya menunjukkan bahwa oh pelajaran yang didapat tuh ini, pelajarannya tuh ini. Memang lebih efisien tuh kalau saya bilang ya begini, pelajar begini. Kalau ngeliat panduan agak ribet saya lihat. Nah, baca lagi. Kalau kamus enggak, bukan panduan. Kamus beda lagi Pak. Ini Durusul Lughoh ini udah ada yang mensyarah istilahnya gitu ya kan, dengan bahasa Indonesia. Jadi istilahnya penjelasannya kan nggak ada penjelasan ya kan. Mahaja tuh maksudnya apa gitu kan. Nah itu namanya dibikinlah buku panduan gitu. Durusul Lughoh yaitu buku untuk kita, contohnya orang mau otodidak lah istilahnya. Ada kosakata. Sama di sini juga ada. Kan ada kalimatul jadidah kan? Yang kalimatul jadidah. Iya benar. Iya. Di sini kan ada nih. Di halaman 13 coba deh. Cuma ini kan nggak ada artinya. Di sana ada artinya. Seperti itu namanya buku panduan. Jadi dia bahasa Indonesia. Halaman 13 di bawah ya, al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru. Ya kan? Kalau di sini kan nggak ada artinya, Pak.
Oh, di sana nah buku panduan diterjemah udah dipandu dengan disyarah dengan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Bisa diprint masalah. Bisa kan PDF kan? PDF bisa. Harus izin itu Enggak. Bisa. Ada yang jual juga ada, buku panduannya juga ada. Dia lebarnya apa? Segini juga dia. Lebarnya segini juga. Bisa. Kalau PDF juga nggak apa-apa, pakai HP ya kan. Oh Kalau saya bilang sih lebih mendingan ini ya, dicetak terus juga kamusnya juga ya. Karena di situ nanti ada jamaknya, biar kita tahu ya jamaknya kata ini apa, jamaknya. Jadi kalau kamus itu nanti dia di umpamanya nih bentuk tunggal, nah nanti ada bentuk jamaknya biasa aja gitu. Jadi itu sebenarnya dihafal ya biar enak ya. Jamak itu yang susah itu ngapalnya. Apa soalnya dia harus pakai kamus ya. Terus bisa udah kita harus ngapalin tunggal dan jamaknya gitu kan. Contoh kayak ini tadi saya bilang rojulun ya. Rojulun jamaknya itu rijalun kan. Rijal. Makanya ada namanya rijal, itu berarti dia orang laki-laki. Laki-lakinya banyak gitu. Rojulun berarti laki-laki dewasa ya? Nah, laki-laki dewasa. Ya istilahnya apa ya, laki-laki dewasa lah. Dewasa itu umur berapa Pak? Kalau laki-laki itu umur 20-an lah ya. Apa namanya, udah matang-matangnya lah. Nanti kan kalau udah tua kan namanya syekh gitu. Jadi kalau ini yang belum dipahami yang mana Pak? Pak Mukti? Mindilun tuh ini Pak, sapu tangan. Ini gambarnya kayak gambar orang pakai hijab ya. Sapu tangan Pak ya. Mindilun tuh sapu tangan. Dikun apa Pak? Dikun. Ayam jago. Pak Mukti paham ya sudah ya? Ahada, mahada, manhaza. Kalau ma itu tidak berakal. Untuk tidak berakal. Contohnya hewan. Ahada itu bisa berakal, bisa tidak berakal. Karena dia belum menentukan ya. Butuh jawaban dia. Berarti kalau manusia bisa juga ahada. Bisa. Nggak harus manhaza kalau ke manusia. Bisa juga. Ahada tobibun kan. Kalau dia lagi nggak pakai baju dokter kan, kita nggak tahu. Ahada tobibun, la hada mudarrisun. Ya, dia itu butuh jawaban aja, butuh jawaban. Kayak bahasa Indonesia itu kan seperti itu. Kalau bahasa Indonesia gimana ya? Apakah ini dokter ya kan? Ya kan dia kalau apakah berarti ya udah pasti butuh jawaban ya. Jawaban ya atau tidak gitu. Tapi kalau kita nanya apa ini, ya berarti dia langsung jawab kan? Kalau butuh jawaban belum langsung jawab ya, lah tidak gitu. Nah, terus apa kan butuh jawaban lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Intinya ahaza dan manhaza. Manhaza untuk yang berakal, mahaza untuk yang tidak berakal. Mungkin satu lagi ya, biar kelar nih darsul awal. Cat Pak. Cat. Jadi kayak turunan ya, apa? Serapan ya, bahasanya serapan ya. Kalbun ya kan. Kalbun tuh anjing ya.
Ada himarun, ada hisonun. Himarun tuh keledai ya. Hisonun kuda, jamalun unta, dikun ayam jago, mudarrisun tuh pak guru atau ustadz ya. Sama dia maknanya juga sama ustadz. Mindilun tuh sapu tangan. Baik ya, tamrinun, iqra waktub. Nah, nomor 1. Jadi kita baca dan apa Pak artinya? Iqra waktub. Baca dan tulislah. Itu ya. Sebenarnya kita baca saja ya. Di sini kan gak ada harokatnya nih. Jadi kita harus bisa mengharokati dari awal hingga harokat akhirnya Pak ya. Yang sesuai dengan yang telah kita pelajari Pak. Mungkin nomor 1 dari Pak Tri dulu, silakan Pak. Ma hadza fulanun. Ya, artinya Pak. Apakah ini? Ini adalah pulpen. Ya, taib. Nomor 2 Pak Ardiansyah. Ada kalbun. Ya. Ini adalah anjing. Taib. Kemudian selanjutnya. Ada Tobibun. Tobibun Pak. Ya. Artinya Pak. Siapakah ini? Ini dokter. Ya. Dia Pak. dua ya? Hah? Iya, dua. Ianya 2. 1 Pak. Tobibun. Ianya ada 2. Di sini ada 1 soalnya. Dibenerin aja apa? Berarti panjangan berarti ya? Iya. Tapi banyak ada, banyak. Banyak. Nah, ya nanti di ini aja, dibenerin aja ya kalau biar. Jadi ada cuma 1 ya? Kalau di saya soalnya bener gitu. Beda cetakan ya. Dibenerin aja ya Pak. Takutnya salah bacanya. Kemudian nomor 4 Pak Tumio, silakan Pak. Ada jamalun. Baik, artinya Pak. Ini adalah seekor unta. Ya, baik. Baik, Pak Mukti, silakan Pak. Ada Beda apanya Pak? Nggak ada harokat. Ini kan suruh baca. Sama kalbunya sama. tapi ini panjang Hah? kalbun. Nah, Lah ada itun. ya, baik. Artinya Pak. Apakah ini anjing? Tidak. Ini kucing. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Pak Solehin. Ada dikun. Baik. Nah, apakah ini ayam jantan? Ya. Ya. Kemudian balik lagi Pak Mukti, silakan Pak. Ya, balik lagi ini aja. Yang nomor 7 Pak. Panjangan nih. Panjangan. Ada kitabun. Nomor 7 Pak. 7. Belakangnya tadi dibaca. Ada apa ini ya? Kisonun. Lah ada jama Hi itu. marun. Artinya apakah ini kuda? Tidak. Ya. Terus Ini kuda. Himar tuh Pak, keledai. Ya. Itu Pak ya. Kemarin Pak Tumio, silakan Pak. Man hadza. Nomor 8 Pak, yang atasnya Pak masih. Hadza man Min. hadza min zilun. Ya. Apakah ini
Bukan Pak, langsung Pak. Nggak ada kata tanyanya Pak. Langsung aja nunjukin Pak, langsung tunjukin aja. Ini sapu tangan. Ya, saya nggak apa-apa. Kemudian Pak, selanjutnya Pak. Ada waladun. Na'am. Ya, artinya Pak. Apakah ini? Oh ya, apakah ini anak laki-laki? Iya. Ya, taib. Kemudian Pak Ardiansyah Pak, satu lagi. Ada rojulun. Taib. Siapakah ini? Ini adalah anak laki-laki dewasa. Enggak anak laki-laki dewasa, langsung aja seorang laki-laki gitu aja. Bukan, nggak bisa dibilang juga laki-laki dewasa, tapi itu untuk ini langsung aja laki-laki. Kalau kita bilang laki-laki kan pasti kita udah tahu ya, seorang laki-laki lah istilahnya. Kalau di bahasa kitanya itu ya laki-laki, ya berarti udah dewasa biasanya kan. Maksudnya seorang laki-laki yang sudah dewasa gitu. Tapi kita bilang laki-laki nggak masalah gitu, maknanya udah diketahui kok gitu. Baik ya, sudah habis ya darsul awal ya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan nih sebelum nanti insyaallah minggu depan darsul tsani kita lanjut tambah lagi dengan materi tambahan ya, untuk memudahkan kita mempelajari usul lugah ini. Mungkin ada pertanyaan. Jadi hari ini kita telah untuk jilid darsul awal ini kita mempelajari apa aja Pak? Bisa ada yang sebutkan? Dari pertama kita pelajari haza, artinya ini. Dia masuknya kata apa Pak? Kata tunjuk. Baik. Kalau dalam bahasa Arabnya apa Pak? Isim isyarah ya, isim isyarah. Terus kemudian yang kedua mahaza, apa ini? Taib. Kata tanya atau isim istifham ya, bilang aja isim istifham. Kemudian yang ketiga Pak, satu lagi man ya. Jadi man itu siapakah ini? Jadi man dan ma itu perbedaannya apa Pak? Ma itu untuk tidak Baik. Kemudian satu lagi ahaza ya, ahaza ya, apakah ini ya. Jadi a itu untuk apa Pak? Untuk jawaban, untuk mendapatkan jawaban la atau ya, membutuhkan jawaban ya atau la. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu Pak, pelajaran darsul awal itu kurang lebihnya kesimpulannya itu tadi haza, mahaza, ahaza, dan manhaza ya. 4 ya. Jadi ada isim isyarah, kata tunjuk, dan isim istifham, yaitu kata tanya. Paham ya sudah ya? Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan mungkin sebelum kita tutup. Pak Tumio, ada pertanyaan nggak? Udah paham? Yang apa Pak, yang ada 4 tadi untuk itu yang jawaban dari Pak yang haza nih. A saja ya. Haza itu udah dia masuknya kata tunjuk ya. Jadi ada kata tunjuk, ada kata tanya ya. Jadi digabung dia jadinya. Jadi a itu yang untuk la, untuk butuh jawaban la atau na'am. A ya, a itu. Jadi ini udah kita baca ya yang tanpa harokat Pak. Jadi kalau yang di sini nggak ada harokatnya bisa diharokatin Pak, biar kita mudah menghafalnya ya. Takutnya ntar nggak ada harokatnya nggak bisa baca. Paham ya Pak Mukti ya? Udah diharokatin belum? Sudah diharokatin belum? Mindilun apa mandilun? Baik ya, mungkin kalau nggak ada lagi kita akhiri.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup aja dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.